Nuraini Fajrin, NIM 83 dari kelompok 6 Psikologi Sosial. Perkenalkan, nama saya Lili Purwanti, NIM akhir 56 dari kelompok 6 Psikologi Sosial. Perkenalkan, nama saya Raura Murdaningrum, NIM 96 dari kelompok 6 Psikologi Sosial. Perkenalkan, nama saya Kurnia Gilang Prakoso, NIM 55 dari kelompok 6 Psikologi Sosial. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cerdas Altailah, NIM 2012-03 dari kelompok 6 Psikologi Sosial. Saya Maulidian Kasari, NIM 2014-65, kelompok 6 Psikologi Sosial 2 dari Fakultas Psikologi Universitas Hang Tuah, Surabaya. Baik, saya akan menjelaskan teori manajemen diri menurut Watson, yaitu terdiri dari 4 unsur. Yang pertama yaitu pengendalian diri. Pengendalian diri mendasari penentuan perilaku yang akan dirubah. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku. Perilaku ini menurut Watson meliputi perbuatan, pikiran, atau perasaan. Yang kedua yaitu perencanaan atau planning. Perencanaan perilaku diri sendiri didasari komitmen yang kuat untuk merubah, keinginan merubah lebih baik. Individu melakukan perencanaan pengubahan perilaku setelah mendapat informasi yang ditemukan tentang diri dan lingkungannya. Sedangkan yang ketiga yaitu informasi. Untuk membantu proses pengubahan perilaku diperlukan berbagai informasi sebagai data pendukung. Macam-macam informasi yang diperlukan melalui informasi tentang jenis, faktor yang mempengaruhi, dan cara yang efektif merubah perilaku. Yang terakhir yaitu yang keempat, modifikasi perencanaan. Haruslah didasari komitmen yang kuat, yaitu komitmen untuk terus melakukan perubahan untuk mendapat perlakuan yang lebih baik. Pengertian psikologi sosial menurut Gordon Allport yaitu ilmu pengetahuan yang berusaha memahami atau menjelaskan bagaimana pikiran, perasaan, dan tingkah laku seseorang yang dipengaruhi oleh kehadiran orang lain, baik secara nyata atau aktual, dalam bayangan atau imajinasi, dan dalam kehadiran yang tidak langsung. Manajemen diri menurut Prijojaksono adalah kemampuan seseorang untuk mengenali dan mengelola dirinya, yaitu secara fisik, emosi, pikiran, jiwa, dan spiritual, sehingga dia mampu mengelola orang lain dan berbagai sumber daya untuk mengendalikan maupun menciptakan realitas kehidupan sesuai dengan misi dan tujuan hidupnya. Pengertian intervensi psikologi adalah bentuk layanan psikologi secara individu, berpasangan, kelompok, atau keluarga, di mana pasien dan klien datang ke pusat atau biro psikologi untuk mengobati kondisi psikis tertentu. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Pertanyaan pertama itu, kapan sejarah berdirinya UKM Samanza? Iya. Mau langsung dijawab atau? Saya sebelum saya. Iya. Jadi kalau bicara falsafah ini saya punya dua versi. Yang pertama versi dari pembina saya, pembina UKM saya. Yang kedua versi dari pendiri UKM Samanza, ketua umum yang pertama. Saya mulai dari yang pembina. Dari pembina sebenarnya UKM Samanza ini didirikan karena melatar belakangi adanya pecandu narkoba. Oleh karena itu pihak rektorat mendirikan UKM anti narkoba yang disebut dengan Samanza. Terus yang kedua versi dari pendiri UKM Samanza atau ketua umum pertamanya. Jadi UKM Samanza ini didirikan atas inisiatif atau kemauan dari pendiri-pendiri UKM Samanza dulu. Mereka awalnya membentuk komunitas kumpulan sehingga semakin banyak pengikutnya, anggotanya, mereka mengajukan usaha ke pihak barat sehingga didirikan UKM Samanza. Kurang lebih seperti itu. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, berapa jumlah anggota saat ini? Berapa? Bentar ya. Jumlah anggota saat ini. Alhamdulillah untuk kepengurusan tahun ini jumlah anggotanya mencapai kurang lebih sekitar 150
40-an. Itu 90. Iya, untuk anggota baru kurang lebih sekitar 89, sisanya anggota dari angkatan 2013-15. Kira-kira untuk sekali pembukaan open recruitment itu berapa ya jumlah yang Open recruitment apa? Pengurus apa anggota? dari anggota? Anggota. Jadi dulu kita kan ada OKM. Itu yang mengisi formulir kurang lebih sekitar 300-an. Terus yang mengikuti iklan atau yang disebut dengan sama anggota Indonesia kurang lebih sekitar 89. Jadi yang diakui sebagai anggota itu yang mengikuti STG tadi. STG. Untuk selanjutnya, apa yang membedakan Samanza saat ini yang Anda pimpin dengan Samanza yang lalu? Mungkin dari segi divisi atau yang lainnya? Ya, baik, akan saya jelaskan secara garis besar ya. Kalau sama datang kemarin, ini secara pengurusan struktur organisasi. Kalau sama datang kemarin, seingat saya itu ada pengurus inti, di mana ketua, wakil, sekretaris, bendahara. Terus untuk pengurusnya ada kesekretariatan, divisi humas, sama penyuluhan kalau nggak salah. Untuk kepengurusan ini bedanya di sini kita tetap masih ada pengurus inti, ketua, wakil, bendahara, sekretaris. Terus saya membuat ada 4 divisi. Yang pertama divisi MOP atau media opini publik. Yang kedua divisi penyuluhan. Yang ketiga divisi kewirausahaan. Yang keempat divisi penyuluhan. Terus untuk dari setiap anggota yang diterima itu apakah langsung diarahkan untuk memilih keempat divisi ini atau masih menjadi anggota dalam UKM Samanza? Ya, kalau kita bicara soal anggota dan pengurusan, sebenarnya kita sudah mempublish atau membuka open recruitment untuk anggota yang berminat menjadi pengurus Samanza. Terus setelah kita seleksi dari 89 yang terpilih menjadi kepengurusan itu ada 25 pengurus. Terus untuk yang divisi itu apakah diisi dengan sisa dari jumlah 89 tadi kan yang terpilih 25 masuk ke kepengurusan? Ya, ada 5 orang. Sisanya itu apakah masuk ke divisi atau tetap menjadi anggota umum? Tetap ada anggota. Anggota biasa. Oh, jadi ada perbedaan antara anggota umum, divisi sama kepengurusan. Iya, jadi anggota Ikan Samanza belum tentu menjadi pengurus, tapi pengurus Ikan Samanza pasti menjadi anggota. Karena orang pengurus ini kan asalnya dari anggota UKM. Pengurus tadi terdiri dari 4 divisi tadi, divisi penyuluhan, MOP, pengurusan, sama pengelola organisasi. Terus kan tadi terbagi ke 4 divisi tadi ya. Apakah dalam setiap divisi ini tadi juga ada ketua di masing-masing divisi? Pasti ada. Namanya kepala divisi. Kepala divisi. Tadi. Sama juga ada struktur sekretaris dan lain sebagainya. Enggak, jadi untuk satu divisi itu ada terdiri dari kepala divisi dan anggota divisi serta asisten divisi. Lalu untuk tiap divisi itu memiliki tugas seperti apa? Masing-masing divisi. Iya, masing-masing. Ini saya jelaskan secara garis besar atau terperinci. Dari keduanya. Baik, secara garis besar dulu ya. Kita bahas ke penyuluhan. Jadi divisi yang saya jelaskan ini divisi penyuluhan. Tugas utamanya itu adalah memberikan informasi atau wawasan atau pandangan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Untuk sasarannya sendiri meliputi masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, dan orang-orang yang berperan. Itu tugasnya secara garis besar. Untuk divisi media opini publik atau mungkin yang di luar sering disebut dengan divisi humas di masyarakat, tugas utamanya ialah dia sebagai mediator antara UKM dengan eksternal, juga menyambung relasi
organisasi baik di internal kampus maupun eksternal kampus. Intinya tugas utama mereka itu sebagai media di UKM. Kemudian kewirausahaan. Divisi kewirausahaan ini saya bentuk karena mengingat sumber dana UKM sama tidak. Kalau kita menggantungkan dari rektorat itu saya kira masih kurang. Karena itu divisi kewirausahaan saya bentuk untuk sebagai sumber dana UKM Samanca. Kemudian divisi pengembangan organisasi. Divisi pengembangan organisasi ini tugas utamanya yaitu gimana sih supaya Samanca bisa berkembang, program-program apa sih yang perlu dilaksanakan. Terus apakah ada syarat-syarat khusus untuk masuk ke dalam divisi itu? Bukan syarat-syarat khusus sih, lebih tepatnya persyaratan umum. Iya. Syarat umumnya Iya. seperti apa? Yang pertama yang jelas yaitu harus mahasiswa aktif Universitas Surabaya juga sebagai anggota aktif dan Samanca. Yang kedua pernah mengikuti S3 Samanca Gratis. Tiga dari segi tanggung jawab harus ada, ya kita moral pasti ada. Terus nanti kita ada tahap seleksi yang pertama itu wawancara. Selain wawancara nanti ada apa sih wawancara? Berarti nggak ada sistem kayak oke sebelum kamu diterima kita wawancara dulu, tapi wawancara itu kayak ada cuma seleksi awal aja, kayak nggak ada penempatan tiap kayak magang tiap anggota divisi. Iya, iya sama gini saya mendaftar ke divisi MOP. Sebelum saya benar-benar diterima di divisi tersebut, saya harus mengikuti serangkaian seleksi. Salah satunya itu wawancara, yang kedua itu magang. Jadi saya itu ditempatkan di tiap divisi untuk memilih. Nggak ada. Langsung wawancara langsung terima. Terus untuk prokernya apakah tiap divisi itu ada atau proker secara umum dari Samanca? Untuk proker ya, jadi kita jauh sebelum hari kita mengadakan rapat kerja itu membahas proker. Jadi tiap divisi ada prokernya. Untuk divisi contohnya Samanca Greenpeace atau di tiap Samanca itu penanggungnya divisi pengembangan organisasi. Terus kemarin ada divisi penyuluhan, prokernya yaitu akan Samanca. Terus kemudian ada staditur itu dari divisi media publik. Kemudian ada perumusan dan peresmian ADRT itu dari pengembangan organisasi. Terakhir ada pemilu dan sertijab itu proker umum. Selanjutnya bagaimana dengan kerjasama antar anggota? Apakah selama ini terjalin dengan baik atau sempat ada konflik atau bagaimana? Kalau kita ngomong kerjasama di organisasi baik maupun ada konflik itu pasti ada, karena itu hal yang wajar, karena setiap individu pasti memiliki berbeda pemikiran, tinggal bagaimana kita menyikapi. Nah ini kebetulan untuk keputusan tahun ini saya lebih mengarahkan anggota saya lebih bersikap solutif. Artinya kita tidak fokus pada masalah tapi pada solusi. Kalau selama ini saya memberikan arahan kepada anggota-anggota saya ketika ada kendala atau ada sebuah masalah itu langsung disampaikan dalam forum supaya kita bisa tahu apa sih masalahnya, kita bisa selesaikan bersama-sama. Contohnya misalnya kita berikan tanggung jawab, tapi kan ada kendala, misalnya dia nggak bisa hari H atau dia nggak bisa menghandle, langsung di-cover sama temennya. Itu contoh-contohnya. Jadi bisa saling mengisi antar tanggung jawab Iya. anggota. Jadi di sini kan kita belajar organisasi, kita tidak mencari siapa yang salah, tapi apa solusi dari masalah. Itu untuk diri sendiri kerjasama. Terus
saya fair dan jawabnya ya. Tanggung jawab. Saya rasa hal-hal seperti itu ada. Jadi ada juga yang bertanggung jawab dan menolak ada. Karena saya juga melakukan dari tugas dia sebagai mahasiswa bukan organisasi tapi kuliah. Jadi karena ada kuliah tadi deadline-nya sedikit molor. Apakah ada konsekuensi dari setiap tugas yang diberikan tadi itu molor dari keterbukaan itu sendiri? Jadi begini, untuk saya sendiri antisipasi hal tersebut yang pertama saya terus memonitoring kinerja mereka. Alhamdulillah ada hal seperti itu segera saya cover supaya tahun segera selesai. Ada juga yang mereka itu lepas tanggung jawab. Jadi konsekuensinya ya nggak saya masukkan ke dalam sidang karena kita di Hampa sendiri kan banyak dan mereka berorganisasi untuk cari poin. Nah itu konsekuensinya mereka. Biasanya kalau tidak bisa Bagaimana dengan keaktifan antar anggota dalam organisasi? Apakah setiap kali rapat itu mereka datang atau pada setiap ini rapat umum maupun rapat-rapat setiap antar divisi datang? Kalau rapat divisi mereka mengadakan internal, jadi saya nggak tahu ya kinerja dari mereka seperti apa. Cuman hasil rapat pasti aktif. Kalau bicara keaktifan, jadi katakan 100% anggota konsumennya yang aktif untuk rapat kurang lebih sekitar 70% yang aktif rapat konsumen. Untuk anggota-anggota yang selalu aktif dalam organisasi, apakah ada konsekuensinya juga? Biasa saya temui itu pada kepanitiaan. Jadi ketua panitia mereka membuat semacam peraturan apabila yang tidak ada rapat biasanya yang pertama diperingatkan, yang kedua dikenakan denda, yang ketiga dikenakan kepanitiaan. Terus bagaimana dengan manajemen mereka? Apakah mereka selama ini bisa menurut Mas Bani bisa selalu mengikuti setiap ada kegiatan Samanja ataukah kebanyakan dari mereka tidak bisa? Bagaimana dengan tanggung jawab antar anggota terhadap organisasi? Mungkin ketika mereka memberikan tugas, apakah mereka selalu menyelesaikan tepat waktu ataukah tidak? Kalau bicara tentang jam ya, kalau yang menyelesaikan urusan waktu ada, yang molor ada. Biasanya yang molor ini itu penyebabnya pertama itu karena berantem dengan tugas kuliah. Yang kedua karena berantem dengan organisasi di lain. Jadi mereka itu ikut dua organisasi sehingga menyebabkan tugas yang diberikan pun lebih molor. Yang ketiga baru males, karena males tadi molor dari tanggung jawab yang dilakukan. Berarti ini ke manajemen diri mereka itu apa ya? Belum tertata dengan baik itu ya. Iya, tapi saya juga memaklumi karena tugas mereka sebenarnya di sini kan organisasi kan kepentingan jadi hal seperti itu kalau karena alhamdulillah ya mau nggak mau kita juga bisa memaklumi mereka. Terus bagaimana dengan keaktifan antar anggota dalam organisasi Samanja? Mungkin seperti aktif kita itu rapat umum atau secara rapat per divisi. Dengan keaktifan antar anggota dalam UKM Samanja, apakah mereka selalu datang ketika rapat hadir
kesenjangan dari mereka itu nggak datang. Pada waktu kumpul tapi dia banyak alasan ini akhirnya dia belum datang kita rapat. Tidak. Jadi setahu saya kalau bicara soal keaktifan presentasenya itu mencapai sekitar 60% jadi untuk seluruh anggota. Tapi yang saya ketahui di lapangan tentunya rapat kepanitiaan ada juga yang berhalangan hadir, ada juga yang bisa ikutin. Biasanya yang berhalangan hadir itu karena mereka jadwalnya crash sama kuliah, crash sama rapat, crash sama urusan di luar. Terus untuk anggota-anggota yang seperti itu yang berulang kali selalu nggak hadir ketika rapat-rapat besar ataupun rapat divisi, apakah ada konsekuensi dari pihak kayak anggota inti tadi kepengurusan ini? Baik, saya akan memberikan contoh di kepanitiaan. Di kepanitiaan, bagi anggota panitia yang tidak rapat, biasanya mereka membuat semacam kesepakatan atau peraturan. Yang pertama, mereka masih berupa peringatan atau teguran. Yang kedua, biasanya mereka melakukan sistem denda. Telat sekian menit, dendanya menit. Yang ketiga, bila sudah diberikan peringatan, denda juga masih tidak berlaku, mereka akan dikeluarkan dari kepanitiaan karena itu sebagai bentuk mereka kurang tanggung jawab dan komitmennya. Terus untuk dalam hal-hal seperti tanggung jawab kalau mereka nggak bisa menyelesaikan tanggung jawabnya, apakah juga ada konsekuensi mungkin dikeluarkan dari angka UKM Semangza atau kalau mengeluarkan dari UKM Semangza sih saya rasa tidak, cuman sebelumnya ada permasalahan juga. Kebetulan itu pengurus di kepengurusan saya ada beberapa pengurus yang tidak bisa menjalankan amanah. Oleh karena itu saya sebagai ketua UKM, saya sendiri juga mengeluarkan dia dari kepengurusan ini tadi? Iya, karena kontribusi yang diberikan itu nggak ada. Dia cuma datang wawancara, aktif di awal, selanjutnya sudah lepas tanggung jawab. Jadi nggak sampai mengeluarkan dia dari susunan anggota UKM, cuma mengeluarkan dari kepengurusan ini. Iya. Iya. Mungkin ada permasalahan yang lain. Apa ya, kalau permasalahan soal teamwork atau kerjasama sih ada. Biasanya itu misalnya masalah kecilnya koordinasi, kadang salah persepsi, salah koordinasi, hasilnya di lapangan jadi kurang sesuai dengan briefing. Terus ada juga ketika diberikan tanggung jawab mereka nggak bisa menjalankan, terus dilemparkan ke temennya, nggak pas dilemparkan ke temennya, nggak ada koordinasi. Permasalahan di lapangan sih biasanya seperti itu. Dari permasalahan keseluruhan tadi yang ditanyakan, kebanyakan itu dari kurangnya tanggung jawab pada diri masing-masing anggota, habis itu sama manajemen dirinya ya. Iya, lebih tepatnya yang manajemen diri tadi. Biasanya ya juga itu tiap individu ada juga yang manajemen waktunya itu. Keseluruhan permasalahan di sini itu lebih ke manajemen diri ya Mas? Iya betul. Biasanya sih mereka itu lebih susah mengatur manajemen waktunya karena waktu mereka harus dibagi untuk tugas kuliah, untuk Semangza, terus untuk tugas organisasi lain, terus untuk tugas kepribadian dia, maksudnya tugas rumah gitu loh, tugas nakos dan sebagainya. Itu yang membuat tanggung jawab belum bisa dilaksanakan dengan baik.
Jadi begini Mas, apakah ada permasalahan dari anggota itu sampai menyebabkan kerugian terhadap UKM Samansa tersebut? Mungkin dalam hal program kerja atau yang lain. Baik, kalau hal seperti itu sih ada. Kita bicara dengan konteks manajemen diri. Jadi kapan hari ada beberapa persoalan karena dari seorang pengurus saya, mungkin karena manajemen dirinya kurang bagus ya. Jadi saya memberikan tanggung jawab ke dia, itu dilaksanakan tidak sesuai dengan deadline yang saya berikan, akhirnya molor. Berpengaruh ke proker tadi ya? Iya, jadi semula yang pelaksananya harusnya Februari, jadi dilaksanakan bulan April, dan itu berimbas ke proker-proker yang telah diagendakan. Ini berharap besar ke tim mbaknya bisa memberikan solusi pada anggota maupun pengurus saya bukan semuanya, khususnya dalam konteks manajemen diri. Ya, nanti kami usahakan untuk membantu membuat manajemen diri para anggotanya agar Saya sebagai pemateri akan membagikan sebuah materi. Jadi kalian tahu nggak sih apa itu manajemen diri? Ya enggak lah. Ditulis ya. Sebenarnya kami sebagai Surat kuasa dulu. Jadi setiap orang itu kan pasti memiliki ya. Ini masih bahasa-bahasanya. Nanti intinya kalian tulis. Jadi setiap orang itu kan mempunyai tujuan hidup, dan tujuan hidup setiap orang masing-masing itu kan berbeda kan. Terus dikarenakan setiap orang itu memiliki pemikiran yang berbeda dan juga keinginan yang berbeda dalam hidupnya itu. Jadi mereka itu memposisikan dirinya itu menjadwalkan, kayak misalkan kayak ada schedule-nya gitu. Aku ini mana sih yang lebih penting, mana sih manajemen diriku yang baik itu seperti apa. Jadi itu pembuatan sebuah jadwal untuk menjalani tujuan hidup yang kita rencanakan agar berjalan dengan baik. Jadi ada poin-poin manajemen dirinya, yaitu pertama manajemen waktu. Manajemen waktu itu bagaimana sih seseorang itu dapat menggunakan waktu yang dimilikinya selama 24 jam itu secara efisien. Tidak hanya manajemen waktu, juga berkaitan dengan penjadwalan. Kapan kita masuk kuliah, jam berapa, kita biar nggak telat itu kita harus seperti apa, tindakan kita itu seperti apa. Terus yang kedua, manajemen keuangan, berkaitan dengan bagaimana seseorang itu mengatur keuangan yang dimilikinya. Jadi itu jangan terlalu boros untuk memanage uangnya. Kayak bensin itu harus berapa 10.000 atau apa gitu. Terus keperluan yang tidak terduga itu harus ada dicanangkan kayak gitu. Contohnya kan? Contohnya dari keperluan yang tidak terduga. Kayak urunan fotokopi atau urunan tugas-tugas kayak gitu. Sebelumnya kan sudah disampaikan kalau kan sudah diduga. Bocor. Mereka bukan hanya tahu nggak Bocor wis. Kamu udah bocor. Sudah. Terus kalau manajemen SDM itu berkaitan sama siapa aja dan apa aja yang kita lakukan. Terus manajemen peralatan, barang bawaan apa aja yang kita perlukan.
lakukan selama sehari-hari, kehidupan sehari-hari itu kayak misalkan buku, terus laptop atau apa gitu. Sebelumnya saya akan menanyakan kepada kalian semua. Bagaimana cara membangun manajemen diri? Ada yang tahu? Pertamanya pasti membuat fondasi. Gimana semua pasti ada fondasi. Omongannya Ya, saya akan menjelaskan di sini bagaimana membangun manajemen diri. Yang pertama itu kita harus berani menerima tanggung jawab. Yang kedua yaitu kita harus selalu berpikir dengan positif. Misalnya, yang awalnya kita menjadi sosok yang tidak pemberani, akhirnya kita selalu mencoba dan berpikir positif bahwa kalau saya itu bisa seperti itu. Dan yang ketiga itu kita harus bisa membaca potensi diri kita, sejauh mana kemampuan potensi diri kita seperti itu. Dan yang keempat itu hilangkan pikiran yang ada di pikiran kalian seperti pikiran negatif seperti itu. Dan yang terakhir itu jadikan keresahan atau kecemasan itu sebagai kawan. Jangan Jadi kita tuh harus menerima kekurangan-kekurangan kita yang ada. Terus kita harus lebih berpikir positif kayak gitu. Dan di sini juga ada manfaat manajemen diri. Yang pertama itu menjadikan seseorang untuk lebih menghargai waktu. Jadi menghargai waktu itu waktu kalian di sini tuh jangan dibuang sia-sia. Manfaatkan waktu kalian itu dengan hal-hal yang positif seperti itu. Yang kedua, ya seperti beribadah, ngerjain tugas, jangan membuang waktu. ya. Dan pastinya hidup kita itu penuh dengan kontrol. Maksudnya kontrol di sini ya seperti manajemen diri itu. Jadi kita harus membedakan mana yang dapat diprioritaskan dan mana yang bisa menjadikan Sekunder. ya sekunder. Tujuannya kita di sini yaitu memberikan informasi mengenai manajemen diri dan memberikan permainan yang dapat meningkatkan manajemen kalian semua. Mau kan? Mau kan kita nanti main-main bersama, terus untuk manajemen diri. Suka main-main, Mbak, istilahnya serius. Tadi kalian semua kan sudah mendapat materi tentang manajemen diri ya, pengertiannya, manfaat dan tujuan. Berikutnya di sini kami akan memberikan tugas atau instruksi yang tetap berhubungan dengan manajemen diri, tidak jauh-jauh dari materinya kita. Instruksinya itu dimohon kalian itu menuliskan kegiatan kalian seluruhnya tentang yang kemarin, kegiatan kemarin selama 24 jam secara detail. Yang kemarin ya, 24 jam tanpa detik dengan detail. Berarti privasi masuk lah. Terserah kalian. Tapi kita nggak bakal lihat kok tulisan kalian apa-apanya. Kalau nggak dilihat buat apa? Dan nanti kan berikutnya ada instruksi yang berikutnya. Anda kok coba? Ini harus pakai jam. Pakai jam apa? Terserah, pakai jam nggak apa-apa, nggak pakai nggak apa-apa. Salawat. Jam berapa? Bangun tidur sampai tidur lagi. Bangunnya sampai tidur lagi nggak bangun-bangun. Sahur. Iya sahur itu kan udah bangun. Terus kalau kalian tidur lagi ya terus. Kalau nggak tidur gimana? Ya udah kegiatan kalian apa? Ini 2 jam lah. Kan aku bilang. Aku lupa apa mau bangun sahur. Sahur. Ini kenapa sih Kamis kan ya? Kamis. Bahaya. Bisa jangan contohan ya. Iki kami jatuh aku. Campakan kita. Campakan cewek. Cewek. Kita langsung mandi ya. A, B sama C. Yang A itu merupakan prioritas utama dari kegiatan kalian. Yang wajib dilakukan. Yang kedua itu bukan suatu kewajiban, nggak harus dilakukan, tapi perlu untuk kalian lakukan.
Itu bukan sesuatu yang kayak misal contohnya makan kan harus makan semua kan, harus makan. Nah, yang B itu misal bukan apa ya? Kalian nggak ngakuin ya nggak masalah, tapi kamu harus ngakuin. Yang C itu yang bisa ditunda. Jadi setiap kegiatannya dikasih kode A, B, atau C. Kalau tidak bisa ditunda sampai terus. Maghrib gak iso maghrib kayak aja. Oh iya, semua bisa lagi. Sudah selesai semua kan ya? Sudah. Dari kalian semua ini yang paling banyak yang mana? A. A, B, atau C? A. A semua. Ya, aku B. Atas dasar apa itu? Atas dasar memang penting dasarnya yang paling bersih ya. Ya percaya diri aja sih. Ya iyalah, kalau percaya siapa jawab gini mah. Ya bukan loh. Yang satu apa ada sebutan? Kalau bisa disebutkan ya? Salah tuh wis dari kalian semua wis. Apa? Ayo. Ayo. Bangun tidur prioritas, terus sahur, makan, sholat, kuliah, mandi. Kapan kau sholat? Enggak, ganti. Oh, sholat. Jadwalnya toh. Sudah, itu benar diskusi. Masak, ketiduran, mandi, lengkap. Ujian susulan, sholat zuhur. Kan kesan susul wajib. Ketiduran masa wajib? Ujian susulan wajib. Dianggap Wajib karena nggak sengaja. itu nggak sengaja. Kan bisa Harusnya itu apa kegiatannya A, B, apa C yang kebanyakan? Yang B. Yang B siapa? Kenapa kok bisa B? Kegiatanmu apa aja sih? Jelas no, touring. Jelasin jawab kegiatan ya. Pertama sahur itu pasti A, nek kasar kan gak kuat. sing betok Dos. Sare jelasin kegiatan. Iya, apa-apa jalan. Ya nggak apa-apa. Terus Masa. mandi itu masuk ke B. Soalnya gak wajib. Salat pasti A, ngeprint C. Terus persiapan nang Surabaya B, berangkat ke Surabaya B, ujian iku B, gak wajib soalnya. Padahal beneran nang Surabaya lho, iso perlu. Wah, istirahat iku B. Surabaya semua. Salah. Waduh. Terus lek pasti B, salat A, tidur iku B, rapat B, salat A. Buka plus salat iku A, pulang ke Pasuruan iku pasti B. Soalnya salah dasarnya urip punang dalan. Terus mandi tiba di rumah mandi iku B, salat A, ngegame iku B, ngerjain tugas B, tidur. Kalau yang AA ini ditinggal kan nggak bisa diulang kembali. Kalau yang BB ketinggalan kan bisa diulang kembali. Misalnya kayak sholat subuh ditinggal kan nggak bisa kan kembali waktu bisa kembali. Kalau misalnya mandi, nggak bisa mandi pagi mandi sore kan bisa. Kalau kerjain tugas itu masa juga B. Aku ngerjain tugas saya kalau misal dikasih tugas 1 bulan gitu ya, tak kerjain H-1 ini. Jujur aja. Mahasiswa kita hari ini kalian setelah diberi permainan dan perlakuan tadi suruh menyebutkan kegiatan-kegiatan keseharian, terus diberi kode A, B dan C itu prioritas yang dapat bisa ditunda, terus nah itu sesuai dengan tema dari kami manajemen diri. Jadi kalian setelah diberi permainan kalian dapat memanage diri kalian, terutama kegiatan sehari-hari. Jadi setelah saya memberikan materi sama Rani tadi itu kan kira-kira apa sih manfaatnya dari materi itu tadi? Di hasil kalian tadi itu kan banyak yang A ya, kecuali dia. Ya,
Berarti kalian itu sudah dapat memanajemen diri dengan baik, mengatur jadwal-jadwal kalian dalam 24 jam itu secara baik gitu loh. Kalian memprioritaskan kegiatan dan melakukannya itu dengan baik kayak gitu. Kecuali saya. Iya, betul. Terus untuk Fendi. Iya, Fendi. Ya, untuk kamu tuh dapat memanajemen diri dengan baik. Jadi masa kerjain tugas juga B kayak gitu loh. Terus rapat itu kan juga kewajiban gitu loh, kewajiban kita untuk ikut serta dalam organisasi kayak gitu. Kalau nggak ada halangan kan berarti kan masa kerja. Khusus setiap hari orang. Iya, masa kamu setiap hari alam. Jadi manfaatnya dari materi itu sama tadi kalian menuliskan jadwal dalam 24 jam kemarin itu kira-kira apa sih manfaatnya? Ada nggak sih manfaatnya? Ya, ada. Apa kalau manfaatnya? Secara nggak langsung kan kita juga bisa gimana ya, ngatur waktu sendiri kan, terus jadwalin yang mana harus dilakukan, terus yang mana nggak harus dilakukan, dan juga kita bisa tahu syarat-syarat untuk yang kita lakuin untuk bisa manajemen diri sendiri itu kan tadi udah dijelaskan juga. Jadi untuk kedepannya ya usahanya semoga lebih baik lah dari anak-anak sendiri. Jadi biar lebih teratur waktunya, terus untuk schedule-nya juga lebih bagus lagi lah. Makasih atas waktunya. Maaf kalau sebelumnya kami mengganggu waktu kalian, dan kami berharap kegiatan penjualan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah. Dari hasil wawancara kami dengan Ketua UKM Samanza, didapatkan sebuah permasalahan, yaitu kurangnya manajemen diri pada anggota Samanza. Dengan melihatnya permasalahan tersebut, kami memberikan intervensi berupa manajemen diri dan materi. Kemudian, memberikan tugas kepada anggota Samanza dengan judul "Kemana Perginya?". Dalam tugas tersebut diberikan sebuah instruksi kepada mereka berupa pencatatan kegiatan mereka yang kemarin selama 24 jam. Dan setelah mereka mencatat kegiatan tersebut, penyaji memberikan instruksi yang kedua, yaitu peserta diminta untuk memberikan kode di setiap kegiatan mereka dengan 3 kode. Yang pertama kode A, yaitu menjadi prioritas utama mereka. Yang B, harus dilakukan namun bukan menjadi tujuan hidup utama mereka. Yang C, kegiatan yang dapat ditunda.